Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Regi selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang terhormat Bapak Ibu Koordinator, serta Bapak Ibu Pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di kegiatan KSKL. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar segala urusan kita pada hari ini dapat dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Untuk kegiatan pada hari ini akan mengangkat tema yang menarik Bapak Ibu, yaitu mengenai sistem pra-peradilan di Indonesia yang nanti akan dibawakan oleh Mas Puji Nugraha Siahaan dari bagian advokasi hukum. Namun sebelum pemaparan materi dari Mas Puji, kami mohon izin kepada Bapak Regi agar dapat membuka acara terlebih dahulu, Pak. Mohon izin kepada Pak Regi, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Arin ya, yang sudah memfasilitasi KSKR kita di pagi hari ini. Ya. Jadi di pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem pra-peradilan di Indonesia, gitu ya. Nah, ini mungkin untuk teman-teman sekalian yang background-nya bukan sarjana hukum, ya, atau pelaksanaan tugasnya itu tidak terkait dengan hukum, gitu ya. Ini ngapain sih kita pagi-pagi belajar kayak gini gitu ya. Nah, tapi di dalam pemahaman saya begitu, kalau kita mau menjadi pembelajar yang benar-benar yang long life learner gitu ya, pembelajar yang tidak henti gitu ya, itu ada 3 rumus yang dipakai gitu ya. Yang pertama itu have to know gitu ya, sesuatu yang harus kita ketahui, harus kita pahami. Yang kedua itu necessary to know gitu ya. Jadi kalau kita memahami itu, kita mengetahui itu adalah suatu hal yang kita penting dan kita butuhkan gitu ya, walaupun tidak menjadi sebuah kewajiban gitu. Dan yang berikutnya itu adalah nice to know gitu ya. Ketika kita memahami itu, mengetahui itu adalah sesuatu yang baik dan positif. Ya. Mungkin hari ini kita belum mungkin hari ini kita belum memerlukan, tetapi kita nggak pernah tahu ke depan itu akan seperti apa, gitu kan? Siapa tahu ilmu yang kita pelajari hari ini itu kelak akan membawa manfaat buat kita. Jadi belajar itu tidak tidak menghasilkan sesuatu yang sia-sia begitu ya. Pasti akan ada sebuah manfaat di kemudian hari, gitu ya. Nah, untuk hari ini mungkin bagi teman-teman advokasi hukum lainnya, atau teman-teman berbackground sarjana hukum, ini adalah have to know, sesuatu yang menjadi wajib kita pahami dan kita ketahui gitu ya. Atau untuk teman-teman PP mungkin ini jadi necessary to know gitu ya. Penting untuk mengetahui karena nanti terkait dengan regulasi-regulasi yang tentunya akan dibentuk gitu ya, akan dibuat yang bersentuhan dengan proses penyidikan misalnya gitu ya. Itu jadi necessary to know. Sementara untuk teman-teman PFM mungkin ini adalah nice to know ya. Barangkali nanti kelak itu akan bermanfaat ya ketika kita melakukan diskusi, dialog gitu ya dengan teman-teman di UPT gitu ya atau teman-teman dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi belajar itu materi apapun yang dipelajari itu tidak akan pernah sia-sia karena akan membawa kemanfaatan. Nah, terima kasih buat Bang Puji ya yang hari ini akan sharing tentang sistem pra-peradilan di Indonesia. Kepada Bang Puji, ya ini kami persilakan. Mbak Arin, monggo di moderatori. Baik, terima kasih Bapak Regi atas sambutannya. Untuk selanjutnya langsung saja ya Mas Puji, sudah siap ya untuk menyampaikan materi. Demikian Bapak Ibu, untuk mapar materi akan disampaikan oleh Mas Puji dengan tema sistem pra-peradilan di Indonesia. Dipersilakan Mas Puji. Terima kasih Mbak Arin. Share screen Bapak dan Ibu. Mengenai kurang jelas suaranya ya Pak? Mbak Arin jelas? Sudah jelas Mas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi Bapak Regi, Bapak dan Ibu Koordinator dan Subkoordinator ataupun Ketua Tim, dan Bapak Ibu beserta rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim AOC yang mempersiapkan acara ini, di mana tentunya kegiatan ini menjadi wadah yang baik untuk sharing ataupun belajar berbagai hal, belajar untuk berbagai hal yang dapat membantu satu sama lainnya. Seperti yang dikatakan Bapak Kepala Biro tadi, mungkin suatu saat akan dibutuhkan gitu. Pada pagi hari ini izin saya kesempatan ini berbagi sedikit apa yang saya ketahui, dan tentunya saya berharap masukan dan pembelajaran dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Izin terkait dengan sistem pra-peradilan di Indonesia ini, kita akan sama-sama nih mengenal apa sih pra-peradilan itu gitu. Mungkin untuk lebih mencoba memantiknya, saya akan mencoba terkait dengan contoh kasus dulu, yaitu terkait dengan contoh kasus pra-peradilan Komjen Budi Gunawan, di mana pada awal Januari atau mungkin 10 Januari 2015 itu Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan sebagai kandidat tunggal Kapolri untuk mengganti Kapolri pada saat itu. Nah, pada saat itu setelah 10 Januari itu, di tanggal 13 Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan bahwa Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Ketua KPK saat itu, Abraham Samad, mengatakan Komjen Budi Gunawan sejak lama sudah mendapatkan catatan dari KPK. Budi Gunawan yang saat itu tidak menerima terkait penetapan tersangkanya, pada 19 Januari 2015 mendaftarkan gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka dirinya oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, pada 2 Februari 2015, sidang gugatan pra-peradilan Budi Gunawan dimulai pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada saat itu pihak dari termohon atau KPK tidak datang, sehingga ditunda menjadi tanggal 9 Februari 2015. Dan pada tanggal 16 Februari 2015, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum. Dari contoh tersebut mungkin ada yang bertanya, kenapa ya bisa penetapan tersangkanya hilang gitu? Kenapa permohonannya dikabulkan gitu? Nah, mungkin di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, apa sih pra-peradilan itu gitu. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkara tidak diajukan ke pengadilan. Kenapa sih? Mungkin di sini kita tanya, kenapa sih pra-peradilan itu penting? Karena dengan adanya pra-peradilan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap tindakan penyidikan ataupun penuntutan yang dilakukan oleh jaksa ataupun aparat penegak hukum dalam hal terdapat ketentuan atau prosedur yang dilanggar atau tidak adanya cukup bukti mengenai perbuatan yang disangkakan atau dituduhkan kepada seseorang. Berikutnya, objek pra-peradilan. Berdasarkan pasal 77 KUHAP menyebutkan sebagai berikut. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun telah terdapat perluasan objek dari pra-peradilan ini, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 21/PU/12 Romawi 2014 telah menambah objek pra-peradilan, yaitu berkenaan dengan sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Jadi yang diperiksa dalam objek pra-peradilan ini bukanlah tentang pokok perkaranya ataupun perbuatan yang dilakukan, tapi tentang prosedurnya. Apakah prosedur penyidikan ataupun tindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan KUHAP ataupun ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila dalam hal prosesnya ada yang dilewati ataupun mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut, maka proses tersebutlah yang akan diperiksa nanti di pra-peradilan ini.
Contoh misalnya dalam menetapkan seorang tersangka itu menurut ketentuan minimal harus ada 2 alat bukti. Jadi kalau tidak ada 2 alat bukti yang cukup, maka penetapan seseorang itu jadi tersangka tidak sah ataupun bisa menyalahi peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat dari objek peradilan ini, yang diperiksa itu adalah menyangkut formil ataupun formalitas ataupun prosedur yang harus dibuktikan oleh si pemohon pra peradilan, bahwa misalnya terkait dengan penetapan tersangka, apakah prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini telah sesuai atau menyalahi aturan gitu. Nah, siapakah pemohon dari pra peradilan itu sendiri? Jika berkaitan dengan sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan ataupun sah tidaknya penggeledahan, itu dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau ahli waris ataupun kuasa hukumnya. Berkaitan dengan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, hal tersebut dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan ini sepengetahuan saya itu adalah korban ataupun organisasi kemasyarakatan atau LSM gitu, yang mewakili suatu masyarakat. Berkaitan dengan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, itu yang dapat mengajukan adalah tersangka, keluarga, pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi pemohon dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan pra peradilan. Selain pemohon tentu juga ada termohon. Siapa sih termohon itu? Nah, termohon dalam ini adalah negara yang diwakili oleh pejabat atau instansi seperti Polri, Kejaksaan atau instansi lain, termasuk juga BPOM yang akhir-akhir juga kita dapat menghadapi beberapa peradilan gitu, pra peradilan. Nah, bagaimana sih prosedur terkait pra peradilan itu sendiri? Terkait dengan prosedur pra peradilan itu dimulai dengan adanya permohonan dari pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Nah, biasanya dalam terkait di mana pengadilan negeri yang diajukan ini adalah di mana pengadilan tempat termohon itu berada. Terkait dengan proses pemeriksaannya, pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim ditunjuk menetapkan hari sidang. Pemeriksaan sidang tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Dalam konteks pemeriksaan di pra peradilan, hakim ini hanya 1, bukan 3. Kalau misalnya mungkin yang tahu, di sidang kan biasanya ada 3 tuh. Nah, kalau pra peradilan ini dipimpin oleh hakim tunggal. Kenapa? Karena peradilan ini termasuk proses peradilan cepat sehingga diperiksa oleh hakim tunggal. Jadi sejak surat berkaitan dengan dalam waktu 3 hari ini, jadi setelah si ketua pengadilan menunjuk atau menetapkan hakim yang meriksa perkara ini dalam waktu 3 hari, hakim ini menetapkan jadwal sidang paling lama itu 3 hari, sehingga dalam waktu 3 hari sudah ada info mengenai kapan proses pemeriksaan pra peradilan ini akan dilakukan. Secara cepat itu artinya adalah dalam hal ini adalah paling lama 7 hari dan dipimpin oleh hakim tunggal. Nah, 7 hari ini adalah biasanya dalam prakteknya 7 hari yang dimaksud di sini adalah 7 hari kerja. Jadi dalam 7 hari kerja proses pemeriksaan ini harus telah selesai dan telah ada putusannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Berikutnya terkait dengan tata cara persidangannya. Ketentuan tata cara pemeriksaan sidang pra peradilan ini telah diatur di dalam KUHP. Cuman dalam praktek persidangannya dikenal tahap pemeriksaan semi perdata, Bapak Ibu, di mana ada, walaupun objek pra peradilan ini berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan atau penahanan, penyitaan atau penggeledahan, tapi dalam prosesnya ini adalah dia mengajukan permohonan, sehingga dalam pemeriksaannya dilakukan dengan sistem hukum acara perdata, di mana dalam pemeriksaan ini pertama dilakukan dengan pemeriksaan surat kuasa dan pembacaan permohonan oleh pemohon. Sidang berikutnya adalah jawaban dari termohon, sidang berikutnya lagi adalah replik dari pemohon, sidang berikutnya adalah duplik dari termohon, sidang berikutnya adalah pembuktian, baik bukti surat, keterangan saksi maupun ahli dari para pihak, sidang berikutnya adalah penyampaian kesimpulan para pihak, sidang berikutnya adalah pembacaan putusan hakim. Nah, dalam dari 7 kegiatan agenda persidangan ini harus maksimal itu harus 7 hari kerja, harus 7 hari ataupun bisa dikatakan 7 hari kerja harus selesai. Jadi sangat cepat prosesnya dibandingkan proses peradilan yang biasa. Putusan peradilan, pra peradilan. Nah, putusan
hakim dalam pra peradilan ini adalah merupakan akhir dari proses pemeriksaan pra peradilan. Susunan pra peradilan ini tergantung pada objek pemeriksaannya. Jika misalnya objek pemeriksaannya adalah sah tidaknya penangkapan atau penahanan dikabulkan, maka dianggap penangkapan atau penahanan tidak sah sehingga orang tersebut harus dilepaskan. Kalau terkait sah tidaknya penghentian penyidikan ataupun penuntutannya itu dikabulkan, maka penyidik harus melakukan pemeriksaan lagi dengan alat bukti yang baru. Nah, kalau terkait dengan ganti rugi atau rehabilitasi, ini merupakan permohonan dari si korban. Misal ada korban nih yang salah tangkap atau korban yang merupakan dianggap tindak pidana, tapi ternyata bukan merupakan pelaku tindak pidana. Dia bisa minta permohonan ganti rugi. Jika itu dikabulkan, maka dalam hal ini negara memberikan ganti rugi sebesar nominal yang tertera ataupun yang diajukan. Terkait dengan penetapan tersangka tadi, kalau itu dikabulkan maka dinyatakan penetapan tersangkanya tidak sah. Karena dalam penetapan tersangka harus mencukupi 2 alat bukti. Alat bukti dalam hal ini bukan merupakan kualitas alat bukti, melainkan jumlah alat buktinya. Kalau berkaitan dengan nanti kualitas alat buktinya atau yang dikaitkan dengan perbuatan orang tersebut, itu akan disidangkan nanti di perkara pokoknya. Nah, berkaitan dengan penyitaan dan penggeledahan juga mengenai terkait sah atau tidaknya nanti diputuskan oleh hakim itu berkaitan dengan prosedur penyitaan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau ada proses yang dilewatkan sehingga ketika penyitaan dianggap tidak sah maka barang yang disita harus dikembalikan, begitu juga dengan penggeledahannya. Nah, dalam putusan juga tidak hanya mengabulkan, tapi ada juga putusan yang menolak permohonan itu. Kalau putusan pra peradilan menolak permohonan pra peradilan, maka prosesnya akan dilanjutkan ke tahap yang berikutnya. Terakhir, Bapak Ibu, terkaitnya gugurnya pra peradilan. Permohonan hal ini diatur dalam pasal 821 huruf D KUHP yang berbunyi, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Nah, ini saya dapat saya cari-cari kemarin dalam uji material dalam putusan MK nomor 102 garing PUU garing 12 2015 pasal 821 huruf D KUHP harus dimaknai permohonan pra peradilan gugur saat telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara. Terkait dengan gugurnya ini nanti dibuat dalam putusan atau penetapan. Jadi contohnya ketika pokok perkara mulai diperiksa, seperti jaksa sudah membacakan dakwaan, maka otomatis pra peradilan menjadi gugur karena pokok perkaranya sudah mulai diperiksa. Mungkin sekian Bapak Ibu pemaparan saya pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kita bisa sama-sama berdiskusi untuk saling menambah pengetahuan dan saling berbagi informasi. Mungkin terima kasih Bapak Ibu. Kembalikan ke Mbak Arin. Ya, terima kasih Mas Puji atas pemaparan materinya yang luar biasa ya Bapak Ibu.